Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahra dalam acara kita LP2M Macarita bersama bintang tamu kita dari KKN Internasional. Sebelumnya boleh perkenalan diri, Kak? Jadi nama saya Adrian, saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemarin saya berkesempatan mengikuti KKN Internasional di Malaysia, tepatnya di daerah Sempurna, Sabah. Perkenalkan, nama saya Astrid Juadianti, biasa disapa dengan sebutan Astrid. Nah, saya juga sama dengan Adrian. Saya berasal dari program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Perkenalkan, Mardiatul Husna, saya akrab disapa Husna. Saya dari program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, yang pertama nih Kak, saya mau tanya soal apa sih yang melatar belakangi Kakak untuk memilih KKN Internasional dan bagaimana proses seleksi Kakak untuk sampai ke KKN Internasional kemarin? Mulai dari mana dulu nih? Saya ungkapkan. Ya, baik. Adapun yang melatar belakangi kenapa pribadi saya memilih untuk KKN Internasional karena selain daripada pengalaman, ini juga tahun ini baru diadakan KKN Internasional. Jadi saya sangat tertarik untuk bertukar budaya, pengalaman di sana. Dan yang melatar belakangi saya juga kenapa saya memilih KKN di sana, karena orang tua juga ada di sana. Jadi sekalian pulang kampung juga. Iya. Dan untuk seleksi itu kemarin kami wawancara langsung sama owner dari Sempurna Prihatin, yaitu Tuan Hasan Unus ya, Tuan Hasan Unus. Kami mengirimkan CV kami ke beliau, kemudian kami melakukan wawancara, diseleksi sama beliau. Jadi langsung dari orang Malaysianya langsung yang seleksi, Kak? Iya, betul sekali, dari ownernya ya. Itu semacam tes public speaking juga ada kemarin di Zoom. Jadi kita ditanya tentang bagaimana komitmen kalian, apa yang kalian ingin lakukan ketika sudah sampai di Malaysia, dan juga kira-kira keuntungan apa yang teman-teman dapatkan ketika mengikuti KKN Internasional ini. Itu kemarin ditanyakan langsung oleh Ketua Pertubuhan Sempurna Prihatin, Tuan Hasan. Jadi langsung interview anunya dari Malaysia, Kak? Langsung dari Malaysia. Seperti itu. Nah, jadi ini kan kita kerjasama nih sama UIN Saisu. Nah, kita kerjasama, kita mengikut dari UIN Saisu. Nah, kemarin itu pendaftarnya ada 40 orang lebih. Nah, kebetulan yang terpilih dari yang terpilih itu ada 3 orang, kita bertiga. Alhamdulillah. Terus ada 7 orang dari UIN Saisu. Nah, kalau bisa dibilang seleksinya itu enggak itu agak challenging. Maksudnya dia enggak gampang gitu. Tapi dari mahasiswa IAIN sendiri itu yang daftar ke sananya cuma 3 orang atau ada lebih dari kakak-kakak nih? Kalau yang kemarin daftar sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang rezekinya untuk kakak-kakak ini nih. Iya, alhamdulillah. Saya yang paling banyak daftar itu dari UIN Saisu, karena ada 35 kami orang. memang kolaborasi antara IAIN dengan UIN Saisu Purwokerto. Ya, karena kita kan masih mengikut sama mereka. Iya. Ini kan pertama kalinya kan. Di IAIN. Iya, IAIN Perpat. Nah, terus program kerja apa nih yang kakak laksanakan selama di Malaysia kemarin, dan bagaimana respon dari masyarakat Malaysia dengan kedatangan kakak-kakak yang dari Indonesia? Oke, jadi program utama kami kemarin itu kami fokusnya di pembelajaran. Jadi di Sempurna ini banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Bukan karena mereka malas sekolah, bukan karena persoalan biaya, tapi mereka tidak punya identitas, tidak punya dokumen. Kalau orang Malaysia bilang nggak punya IC. Kalau kita di sini seperti paspor, kayak paspor IC itu dokumen identitas status kewarganegaraan. Jadi kata mereka nggak punya itu, jadi mereka tidak punya kesempatan untuk lanjut di pendidikan formal dan tidak bisa sekolah. Jadi di pulau-pulau memang ini rata-rata orangnya tidak punya IC. Makanya kami kemarin bekerja sama dengan Sempurna Prihatin fokus di pembelajaran untuk mengajar anak-anak yang undocumented ini. Meskipun itu bukan pendidikan formal, tapi setidaknya
mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dasar dari yang kami ajarkan. Jadi sebelum kakak-kakak datang ke sana untuk membawakan program kerja, anak-anak di sana tidak bersekolah, Kak? Tidak Iya. sekolah. Ada Di- beberapa yang bersekolah. ada beberapa sekolah, tapi kebanyakan tidak Kebanyakan sekolah. tidak sekolah. Lebih dominan yang enggak sekolah. Yang tidak sekolah. Jadi, ya. For your information juga, karena anak-anak di pulau ini mereka itu dari Filipina. Oh, Ya, dari Filipina lewat laut sampai ke Malaysia. Jadi sampai di Malaysia mereka tidak punya dokumen. Mereka tidak bisa mengurus kewarganegaraan. jadi dia seperti warga legal begitu, Kak? Ilegal. Ilegal, Ilegal. ya. Ya, lebih Untuk tepatnya IC, ilegal. Ya, untuk IC juga itu kalau di Malaysia itu susah dapetin. Iya, susah Nggak untuk gampang diurus di Indonesia buat dapetin apa namanya kewarganegaraan. Mereka itu sebenarnya berasal dari suku Filipina, dari negara Filipina. Suku Bajau. Suku Bajau Iya, itu suku kan Bajau. memang aslinya dari Filipina kan. Filipina. Mereka ke Malaysia tapi tidak bisa mendapatkan dokumen identitas. Dan pulau yang mereka tempati juga itu mungkin lumayan terpencil lah untuk di negara Malaysia itu. Iya, betul sekali. Kalau di tempat saya kemarin, saya ditempatkan di Liak-Liak, itu memang desa yang terpencil karena 1 jam 30 menit kayaknya dari kota. Jadi mereka di sana agak susah, tapi yang beruntungnya anak-anak di sana mereka itu sekolah formal Ji. Mereka sekolah formal Ji, tapi untuk urusan pembelajaran agama mereka kurang. Jadi kami di sana lebih ke fokus ke pembelajaran agamanya mereka untuk itu. Jadi antusias warga di Malaysia setelah kakak-kakak datang nih, bagaimana respon dari masyarakat di sana? Jadi ya mereka sangat excited lah untuk menyambut kami. Contoh kecilnya ketika kami berangkat ke pulau, saya kan bolak-balik pulau. Tidak sama dengan Una, dia memang Iya, menetap di pulau. Kalau saya Iya, tidak, saya tinggal di Kampung Bugaya itu dekat dengan kota. Di kota. Nah, tiap hari itu kami naik boat ke pulau. Boat kami itu masih jauh, kami sudah lihat anak-anak itu sudah banyak menunggu di jetty atau di dermaga. Pas kami datang itu Ustaz, belajar apa hari ini? Saya sudah pandai azan Ustaz, karena kemarin saya juga melatih mereka azan untuk persiapan lomba. Jadi sangat excited lah. Begitupun juga dengan warga lokalnya, sangat menyambut kami dengan baik. Saya juga kemarin alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi imam di masjid Kampung Labuan Haji. Ya karena mungkin mereka percayalah kalau anak KKN internasional ini bisa untuk memimpin kami selama mereka bisa ada di sini. Alhamdulillah. Terus transportasi yang kakak gunakan nih selama di sana itu memang lewat laut atau ada alternatif daratnya, Kak? Kalau saya kemarin di Pulau Bumbung itu harus lewat laut, tidak ada lewat darat. Tidak sama dengan dilihat-lihat Iya. itu bisa lewat darat. Bisa lewat darat. jalur darat kalau dilihat-lihat. Jadi kami dari homestay di Kampung Bugaya naik mobil ke Nah, itu pun kita harus naik Pekan. mobil lagi. ke Pekan itu Pekan itu sekitar kayak 30 kota. menit. 10 menit. Sekitar 30 menit sampai di Pekan, terus Kita harus lanjut naik boat lagi. naik boat lagi ke Pulau Perjalanan Bumbung. yang cukup Kampung jauh ya, Labuan Kak? Haji. Sekitar 15 menit lah. Dan itu kita nggak ada libur. Jadi tiap hari itu kegiatannya pasti. Jadi selama 30 hari Iya. itu betul di push, Iya. tidak ada libur. Iya, Sebab kita kan kegiatannya dimulai dari Iya. subuh kan. Maksudnya berangkat pagi, Berangkat subuh. pagi, Karena kita siang. kadang mengikut Terus. sama ownernya. Ownernya. Naik mobil. Oh, jadi kakak Biar juga enak. tetap didampingi sama owner dari Iya. sana ya? Kadang kita didampingi. kadang tidak. Kadang- Kadang kan juga ya kita tahu seorang ketua kan banyak kesibukan. Iya. Jadi kalau ketika ketua dari Pertubuhan Sempurna Planet ini punya jadwal lain, kami sudah bisa berangkat sendiri kan. Sudah belajar. Sudah hafal juga jalanan di sana. Selama 30 hari ya Kak kemarin di Malaysia. 30 hari. Selama 30 harinya Kakak di sana, pengalaman apa sih yang Kakak dapat dan pastinya ada nih yang paling berkesan untuk kakak-kakak. Boleh diceritakan mungkin? FYI di Sempurna ini itu
tempat pusat pariwisata terbesar di Malaysia. Iya. Meskipun banyak Banyak pulau. warganya yang seperti tidak terurus lah ya, karena mereka tidak punya dokumen. Tapi sebenarnya ini tempat pariwisata. Di sana banyak turis dari Cina, dari Rusia, dari Semenanjung, orang dari Kuala Lumpur. Datang ke jauh-jauh ke Semporna cuma untuk ke resortnya, ke pulau-pulau. Di sana banyak sekali pulau. pulau-pulau. Nah, kita kemarin ada ya satu kali ke pulau. Nah, Iya, itu juga merupakan salah satu pengalaman. Pulau apa ya namanya? Kemarin Pulau Sibangkat. Iya, Pulau kita liburan, kita guys. liburan ke Pulau Sebangkat, itu sebagai hadiah dari ownernya. Iya. Ya, terlihat dari sebagai bentuk apresiasi dari buat ketua Ketua Sempurna Prihatin buat Tuan kita. Hasan. Kalau Tuan Hasan nonton, terima kasih sudah memberikan kami fasilitas yang sangat baik. Iya. Dan juga kami kemarin Kami bersenang-senang. liburan juga di snorkeling. Yes. Nah, sebenarnya KKN ini meskipun capek tapi diimbangi juga dengan aktivitas-aktivitas Seru. yang serunya seperti snorkeling, juga bermalam di resort yang Bakar-bakar. Makan-makan. Nah, karena kan kita pasti punya perbedaan budaya antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia. Nah, waktu first time kakak menginjak Malaysia nih, ada nggak sih kultur shocknya kakak selama di sana melihat perbedaan dari masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia? Kalau mengenai perbedaan budaya itu, kita sama Malaysia itu kayak apa ya, nggak signifikan. Kita dari bahasa budaya itu Serumpun sama. lah Iya, istilahnya. serumpun. Nah, kalau culture shock mungkin kamu ada. Ya, jadi kalau pertama masuk wilayah Malaysia itu kan kita landing di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu itu sekitar 12 jam dari Semporna. Kita naik bis 12 jam ke Semporna. Di situ saya belum ada culture shock, tapi culture shock ini dimulai pada saat saya mulai masuk di Pulau Bumbung. Ternyata suku Bajau ini mereka tinggal pure di atas laut, bangun rumah di atas laut. Bahkan ada juga orang yang nggak punya rumah, pure tinggal di perahu. Ya, berpindah-pindah, pure tinggal di perahu. Di perahu itu mereka punya keluarga juga. Bahkan kemarin saya sempat bicara, ada yang sampai punya 10 anak tinggal di perahu. Ya, Kalau orang sana jadi memang saya awal saya datang ke sana, saya pikir saya akan mengajar, tapi ternyata saya juga banyak belajar tentang arti rasa bersyukur. Itulah saya masih bisa tinggal di rumah yang layak, tapi melihat di sana di pulau-pulau suku Bajau itu, meskipun suku Bajau itu sebenarnya ada di Indonesia, tapi saya dapatnya saya baru melihat secara langsung setelah saya di Malaysia. Dengan cerita kakak tadi melihat warganya yang bahkan tidak punya rumah, muncul pertanyaan di kepala saya, mata pencarian masyarakat di sana tuh apa kak? Dengan mereka yang tidak punya rumah, mereka mata pencariannya apa? Sehingga mereka tidak membangun rumah dengan tadi yang kakak ceritakan, ada yang bangun rumah di atas laut. Mungkin yang tadi kakak ceritakan yang di perahu itu mungkin bisa bangun rumah juga seperti masyarakat lainnya dengan mata pencarian yang dia kerjakan. Soal mata pencarian kemarin ini sih sebenarnya ini letak mirisnya mata pencarian. Ada dari mereka memilih untuk mencari jalan yang benar, pergi menangkap ikan. Kan mereka kan tinggal di laut. Iya. Jadi Sempurna kan mereka juga ada kemampuan istimewa. Mereka bisa bertahan di dalam air itu selama 15 menit di dalam air. Jadi kemampuan itu mereka gunakan untuk menangkap ikan, dan ikannya itu dijual ke wisatawan-wisatawan yang ada di Semporna. Dan juga mohon maaf, ada beberapa dari mereka memilih untuk mengemis. Jadi kalau datang ke Semporna banyak anak-anak yang minta, bang bagi duit, bang singgit bermakan, seperti itu. Iya, banyak sekali. Jadi sangat kasihan ya, tapi mau gimana lagi, mereka gak punya hak warga negara. Jadi pemerintah juga nggak bisa bantu. Jadi yang aktif membantu mereka ini sebenarnya NGO inilah. Kemarin juga sempat kami kedatangan NGO dari Amerika, bukan, dari Kanada.
namanya Droplets of Mercy. Droplet of Mercy ini juga bekerja sama dengan kami kemarin dalam penyaluran bantuan di pulau-pulau. Nah, Droplet of Mercy ini merupakan NGO yang bekerja di 19 negara. Nah, salah satunya di Malaysia kemarin. Alhamdulillah kami kemarin dapat kesempatan untuk bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial ke pulau-pulau dengan Droplets of Mercy. Kalau Malaysia itu katanya sih pertama kali. Ya, Pertama kali. Kalau di Asia kan. Soalnya kemarin saya berkesempatan buat mendampingi beliau. Siapa kemarin namanya? Syekh Abdullah. Nah, Syekh sempat jadi Abdullah. interpreter juga Nah, kemarin. saya kemarin jadi interpreter dari beliau. Karena beliau kan nggak tahu bahasa sini kan, bahasa Malaysia. Jadi kebetulan saya program studi bahasa Inggris juga kan, jadi bisa mendampingi. mentranslate bahasanya kan. Iya. Nah, kita sudah ada di penghujung acara nih Kak. Untuk selanjutnya, apa sih harapan kakak-kakak untuk mahasiswa KKN bisa melanjutkan KKN internasional ini? Dan apa juga harapan kakak untuk masyarakat Malaysia yang sudah kakak ajar kemarin di sana selama 30 hari? Mungkin harapan dari saya untuk adik-adik yang akan melanjutkan KKN, lebih tepatnya KKN internasional, saya sangat berharap sih ada yang ingin ya melanjutkan estafet dari kami, karena sangat-sangat banyak pengalaman yang bisa diambil dari KKN internasional ini. Untuk saya sendiri, harapan saya kepada adik-adik mengenai hal yang perlu dipersiapkan untuk KKN internasional itu, yang paling utama itu adalah fisik. Karena kita di sana itu benar-benar kerja. Kita Betul. capek. Waktunya emang kita memang di sana istirahatnya kurang karena memang kita itu setiap hari Memang betul-betul mengabdi. Ya, seperti itu. Jadi saya harap juga semoga di KKN angkatan selanjutnya ada dari junior yang bisa mengikuti KKN internasional, entah itu ke Malaysia atau ke Thailand juga boleh, atau bahkan ke negara lain asalkan KKN internasional. Dan harapan saya untuk masyarakat yang saya pernah ajar, meskipun waktunya singkat 30 hari, saya harap ilmu yang saya ajarkan itu dapat bermanfaat bagi anak-anak di sana, dapat diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya kakak-kakak sekalian atas pengalaman yang telah diberikan. Saya Syahra, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.